Pemenang Piala Citra. Piala Citra ya? Iya, 2025 sore. Piala Citra 2025. Iya, 25 sore. Ya. Itu susah nggak sih? Waktu lu pertama kali dapat ini dari Yandi lu ngedit itu susah nggak? Titik pusing tuh mungkin di sekuen terakhir. Yang Salaman itu. Awalnya sekuen itu tuh nggak jadi sebulan lebih. Menurutku di situ tuh butuh kayak ledakan emosi. Betul, Dan ternyata betul, tuh dapet ya betul. ledakannya itu. Coba dulu Indra, kayaknya menarik gitu. Coba akhirnya waktu present, oh ternyata works. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita berjumpa dengan editor Pemenang Piala Citra. Pemenang Piala Citra ya? Iya, 2025 sore. Piala Citra 2025. Iya, 25 sore. Piala Festival Film Wartawan juga. Iya. Ya kan, lewat film sore. Dia juga ikutan di project sebelumnya sama Imaginary, Jatuh Cinta seperti di film-film. Kayak kita kehadiran Hendra Adi Susanto, seorang editor film. Halo. Ini di YouTube-nya Di Belakang Layar itu sempat ada yang request mas, minta diundangnya, tolong diundang Hendra. Ini gua mau lihat sedikit, tapi nanti akan kita capture, kita masukin juga. Tolong dong kita dihadirkan. Nah tuh dia tuh langsung paling atas. Bang Dipa tolong undang editor film Indonesia Hendra Adi Susanto. Oke, Richard. Tapi gue happy namanya. loh, maksudnya Richard. ada respon-respon seperti itu Richard. sangat amat menarik loh. Terima kasih Richard. Jadi impiannya nggak usah lama-lama, langsung kita interview, hadirkan kita datangkan Hendra Adi Susanto. Hendra ini sekarang baru beres ngedit film yang akan tayang di Lebaran nanti, Senin harga naik. Star Vision ya, sama Star Star Vision ya. Vision, dan akan menyusul yang lagi diedit adalah Ratu Malaka. Apa judul panjangnya sih? Ratu Malaka. Ratu Malaka aja. aja. Nggak ada kata lain ya. Ratu Malaka aja. Ratu Malaka. Itu dengan kayaknya Visinema lagi. Visinema. Mau lagi. Dengan setelah banyaknya film Visinema yang sudah dipegang sama Hendra, ada apa aja tuh terakhir? Sebelum ini apa? Heartbreak Motel terakhir. Heartbreak Motel, 13 bom di Jakarta, Jalan yang Jauh Jangan Lupa Pulang, Tumbal Kanjeng Iblis, Mencuri Raden Saleh, Keluarga Cemara 2. Yang menarik nih di, yang pengen gue tanya ya ke Hendra aja ya, ke Hendra ya. Chemistry dengan Visinema, tentu saja dengan Agatha Sasongko itu ya, itu mulai terbangunnya sejak kapan sih? Oh, yang menemukanku untuk ngedit film pertama kali tuh Mas Angga. Gimana caranya menemukan lo? Jadi awalnya tuh itu lagi masih jadi asisten Mas sebenarnya. Waktu itu masih jadi asistennya Tejo. Dia tuh Tejo. Teguh Raharjo. Teguh Raharjo. Kemarin Jumbo. Waktu itu Mas Angga lagi ngerjain Wiro Sableng. Oke. Itu awalnya. Awalnya ada lagi jauh, cuman kesempatan pertama aku untuk ngedit film tuh di sama Mas Angga. Waktu itu masih ngasistenin. Di set lagi test cam, kalau nggak salah lagi test cam. Terus Mas Angga bilang, "Ndra, lu ngapain di sini?" "Lah saya ngasistenin Tejo Mas." Terus, "Lah lu nggak mau ngedit sendiri?" "Hah, ngedit sendiri? Apa Mas?" "Love for Sale." Ditawarin Love for Sale 1. Love for Sale 1. Oke. Terus lihat sama Tejo, sikat. Oke. Padahal waktu itu belum punya kepercayaan diri untuk ngedit sendiri. Apa yang minta waktu itu bikin lu say yes sama proyek ini? Kesempatan nggak datang dua kali. Kalau nggak dicoba, kapan lagi? Iya, betul. Jauh sebelum itu tuh udah pertama kali ketemu Mas Angga itu di ini Accelerate the Untold Story season pertama, yang editingnya lumayan menyenangkan. Series kan itu series ya? itu. Terus ngerjain seriesnya kan nambah durasinya kayak jadi 10 menit jadi 30 komedi menit. Kan itu? Yang awal tuh apa ya? Kos-kosan bukan sih itu? Itu season 3 kalau itu season 3 ya? Awalnya belum komedi itu ya? Awalnya itu yang Keenan Pierce. Oh iya benar. Season berikutnya baru yang ada Aco, ada Bimana kalau nggak salah ya kan? Terus ada dokumenter Yandi, ketemu Yandi di situ. Terus akhirnya dipercaya untuk ngedit film pertama di Love for Sale. Itulah pintu pembuka dan akhirnya abis Love for Sale tuh langsung Keluarga Cemara langsung. Itulah
pertama kali lo sama Ketemu Yandi. Ketemu Yandi di situ yang benar-benar kerja sama satu film. Jadi boleh dibilang sebenarnya memberikan kesempatan ke Hendra untuk menjadi editor itu adalah Angga Sasongko. Angga itu udah banyak buka gerbang ke orang itu. Betul, termasuk Imaginary pertama kali kita bekerja sama Visionary ya. Angga Sasongko. Jadi dia memang banyak buka gerbang ke orang-orang ya gitu. Luar biasa. Lu tapi pertama kali interest sama ngedit film pas kapan, Dra? Aku dulu tuh kuliah Kuliahnya apa? Kuliah kan broadcasting. Di mana? Di Surabaya. Oke. Di Surabaya. Are-are. Iya. Aku tuh adik kelasnya Tejo dan lain-lain itu. Maksudnya banyak. Ketemu tapi di kampus ketemu. Ketemu. Karena ngelihat Tejo waktu itu ngedit. Jadi angkatannya Tejo itu aku ngelihat mereka tuh passionate banget sama filmmaking gitu loh. Maksudnya di zaman itu kita belum tahu apa-apa tapi angkatannya Tejo tuh bikin visual effect yang orang keluar dari hidung gitu terus terbang-terbangan gitu masih seru-seruan tapi seru juga nih. Udah akhirnya belajar visual effect pertamanya Pak. Tapi sebenarnya kuliah broadcast bukan buat film kan Bukan buat tujuannya? film, emang sebenarnya ditujukan untuk pertelevisian lokal. Oke. Jadi kebanyakan muridnya masuk ke televisi gitu-gitu. Oke. Magangnya pun Jadi kamu itu besar sampai kuliah itu di Surabaya ya? di Surabaya. Begitu selesai kuliah baru pindah ke Jakarta. Dulu sempat tinggal di Jakarta waktu Bapak tugas. Jadi bapakku itu dulu pas pampres Pak. Gitu. Pas Pampres. Zaman siapa nih? Zaman siapa? Pak Harto. Oh, zaman Pak Harto. Oh Baik. iya baik. Baru lengser terus dimutasi ke Surabaya. Umur berapa ya? Kelas 3 SD. Jadi awalnya pas pampres di Jakarta dulu. Di Jakarta di Bokap Cijantung tinggalnya. Oke, benar. Karena di situ areanya. Iya di sana. Daerah paling aman di Jakarta. Berarti Pak Harto lengser Pindah ke semua Surabaya. dibawa ke Surabaya Iya. karena bokap dimutasi ke sana. Dimutasi ke sana. Sampai kuliah, habis kuliah ke Jakarta lagi. Karena diterima magangnya waktu itu diajak kakak kelasku juga. Apa? Di ini Pak apa namanya outsourcing editingnya Transcorp. Jadi program-programnya Trans itu diedit di luar gitu loh. Itu berarti lu udah milih editing sebagai ini. sebagai editing walaupun acara TV tapi editing ya. Tapi belum fokus ke storytelling. Masih Cut ini aja lah ya sebenarnya ya cut ya. masih seneng mainan visual effect gitu-gitu. Itu berapa lama tuh di itu? Setahun ngerjain 3 dunia. 3 dunia tuh dunia air, dunia hewan, dunia binatang sama dunia lain. Bener juga. Iya. Tapi lu sebelumnya udah pernah belajar ngedit? Maksudnya Waktu di waktu kuliah atau ngedit SMA di SMA gitu. Belum pernah. Di kuliah pun otodidak, maksudnya kita belajar maksudnya yang dikasih di kampus tuh basic-basicnya kan. Tapi kayak belajar visual effect dari tutorial gitu-gitu, tutorial. Berarti mana-mana jadi mulai belajar sebagai editor itu pas kamu magang di Trans itu ya, program-program Trans ya, Dan outsourcing itu. Masih belum fokus, masih visual effect segala macam sempat palu gada lah ya dikerjain. apa aja dikerjain. Terus habis itu freelance berapa lama ya? Freelance sebagai apa? Editor juga. Ngerjain nikahan gitu-gitu, video klip. Iya. Kebetulan karena kakak kelasku semuanya ada di sini, jadi sering lempar-lemparan kerjaan. Berarti mereka guyup ya? Nama kalian itu guyup loh Dip. Pernah satu rumah itu 20 orang. Tuh makanya itu Anak-anak Surabaya ibaratnya dibawa ke Jakarta. Surabaya ngumpul gitu ya. Oke. Jadi lempar-lemparan kerjaan, habis itu satu titik dikenalin sama Mas Rian Purwoko. Itulah pembuka lu jadi asisten. Pembuka di film. Di Film pertama yang kamu jadi asisten itu apa? Kalau masih ingat. Kata Hati, filmnya almarhum Kata Hati. Iqbal Rais. Iya. Film terakhirnya beliau. Ngapain waktu itu lu kan lu biasa ngeditorin ya tadi video kawinan dan lain-lain, tiba-tiba asistenin feature film. Nggak tahu apa-apa saya Pak. Nggak tahu. Ngerjain satu scene itu bisa 1 hari kayaknya. Nanti aduh ini mulai dari mana yang ngeditnya ya. Karena belum dipegang Rian, lu yang megang gitu kan. Jadi dulu tuh masih kayak asisten dikasih waktu 1 bulan untuk, karena kan menerima materinya kan setelah syuting. Jadi ada proses administrasi dan segala macam, di rename, di folder terus baru tuh motong baru kerasa. Ternyata drama beda ya, maksudnya ini diapain ya? Nyoba masih salah semua Pak, maksudnya storytelling masih belum bisa dan segala macam, dekupase ilmu editing belum tahu sama sekali. Sambil jalan sambil tanya-tanya ke kakak kelas gitu-gitu. Karena apa tapi yang bikin Rian
udahlah tempat gue aja yuk nyobain. Apa memang ada lagi kebutuhannya? Kebetulan lagi nyari waktu Lagi itu. nyari. Terus yang di situ duluan tuh kakak kelasku juga, temennya Tejo juga, namanya Epi. Dia di situ ngasistenin Mas Rian duluan. Oke. Jadi kayak regenerasi, dia ngajak adik kelasnya, ayo di sini nih lagi butuh asisten. Terus dia keluar, aku masuk. Termasuk Bum tuh aku yang bawa, malah aku yang Surabaya ngajak juga kayak ya. regenerasi. Iya, Jadi, iya. Bum, Mas Rian gini. Terus Bum masuk, aku keluar. Oke. Tahunan lebih kayaknya aku di Mas Rian tuh. Apa akhirnya film pertama yang lu dikasih izin sama Rian ngedit ada nggak? Sebenarnya ininya tuh terbiasa dilepasin dulu kan, Pak. Ngeditnya asisten dilepasin dulu. Iya. Sampai titik waktu itu aku nanya ke Mas Rian, Mas, aku kalau mencoba untuk jalan sendiri udah bisa nggak ya? Udah boleh nggak ya? Bisa Ndra, kayaknya Ndra, maksudnya udah di ACC, udah direstuin nih. Udah akhirnya freelance pun belum ngedit Pak, maksudnya belum megang sendiri, ya masih ngerjain yang kayak gitu-gitu, maksudnya series terus nikahan gitu-gitu. Balik lagi. Baru film pertama itu ya, Baru jadi film Angga pertama itu kan. sama Mas Angga. Love for Sale itu. Love for Sale iya, yang benar-benar ya lu pegang sendiri gitu lah ya. Sama Andi Baktiar. Andi Baktiar, benar. Ya. Kalau editor tuh ya, maksudnya gue kalau tadi kita sempat episode yang lalu sama Yuda, colorist itu harus punya panel ya alat lah. Kalau Editor kan sebenarnya laptop atau PC atau Mac Mini atau apapun itu udah bisa kan? Sebenarnya lebih ke software berarti ya. Bukan ke software, tapi bahkan sebenarnya editor tuh bukan Taste. alat, Jadi taste, taste ya. rasa. Meskipun pakai CapCut aja di HP aja, kalau Iya, editornya bisa benar, merasakan benar. dengan baik kan jadi bagus. Oke. Jadi kayaknya alat tuh nomor Tambahan sekian, ya. Berarti iya, sebenarnya pendukung aja. Editor tuh ngekat pakai apapun. Mungkin lo kalau cuma pakai editan handphone aja tanpa software, kalau emang lu punya rasa bisa-bisa aja ya. Jadi teman-teman sekalian yang dipentingkan sebagai seorang editor adalah rasa ya, feel. Ya, feel. Merasakan. Abis Love for Sale, Keluarga Cemara. Keluarga Cemara. Itu kan masih drama. Akhirnya lu ketemu di film apa yang wah ini gue perdana nih megang ini. Di Mencuri Raden Saleh kah? Mencuri Raden Saleh itu pertama kali, tapi action itu Mencuri Raden Saleh dulu apa Ben Jody dulu ya waktu itu ya. Ben Jody kayaknya, Ben Jody dulu yang action. Iya. Kacau Wak, maksudnya karena terbiasa ngerjain drama, cuttingannya kan beda sama action. Komen pertama adalah ini tuh cuttingan lu tuh drama banget, maksudnya masih shotnya lama, cutting pacingnya lama gitu-gitu. Oh iya ya. Akhirnya nyarinya, oh iya juga ternyata beda tiap genre film tuh beda-beda. Yang sampai sekarang aku kayaknya nggak bisa mengucap kurang bisa merasakan ngeditnya tuh horor aja Pak. Belum pernah. Sudah Tunjang Tumbang Anjing ini sama apa satu lagi? Bayang-bayang anak jahanam. Iya. Ada dari situ, oh kayaknya Horor. So beberapa kali dapat tawaran horor tuh, bisa nggak ya? Kayaknya ntar dulu deh. Drama dulu aja kayaknya. Karena setiap genre kalau buat editor pasti different taste, ya caranya beda lagi menyelesaikan ya pasti ya. Tapi harus dicoba semuanya sih ya, sama genre, jadi biar ketahuan ya kira-kira forte-nya itu di mana kayak gitu ya. Sekarang sih udah bisa bilang kalau forte kok di drama nih. Iya. Tapi Exo masih terima juga ya. Masih seru. Komedi lu pernah megang nggak sih? Komedi itu ya Just Enough drama ada komedinya ya. Just Enough tuh kita juga mikirnya drama tapi ternyata komedinya kuat ya. Harusnya komedi bisa sih Ndra. Insya Allah kayaknya. Lebih ke taste sama timing kan. Komedi itu timing juga krusial kan. Mungkin akan di-calling sama Imaginary nanti. Amin. Saya kemarin udah ngoling beberapa kali ngeditan nggak bisa. Tidak berani karena sedang megang yang lain. Takut nggak fokus. Maksudnya takut nggak bisa memberikan dengan maksimal. Iya. Tapi lu kan berarti dari kuliah lu terus tiba-tiba belok gitu. Orang tua lu sempat ini nggak pas? Ini anakmu apa sih kok tiba zaman dulu gitu maksudnya kan? Bener, awal-awal malah mungkin tidak secara eksplisit untuk mendorong ke arah istilahnya apa ya, militer atau semacamnya, tapi pasti orang tua ada harapan kan, melanjutkan. Anak-anaknya nggak ada yang melanjutkan. Sama sekali nggak ada. Lu berapa bersaudara Ndak? 3, aku anak pertama. Ada sulung. Iya. Dan akhirnya ketika lu udah mulai serius di film, mereka udah legowo. Udah legowo karena udah
terlihat hasilnya. Nah, ada prestasi juga kan. Di tahun-tahun awal tuh sempat suruh pulang, sempat kayak ngapain sih di sana? Ini kalau mau di entertainment, aku cariin deh, di sini ada temannya Bapak nih, ini apa namanya di televisi apa kayak gitu. Tadi dulu deh Pak, masih seru, maksudnya masih pengen belajar. Jadi orang tua masih di Surabaya ya? Masih di Surabaya semua. Sampai akhirnya kemarin meraih Piala Citra pertama sore. Apa mereka komen nggak? Nah, waktu dapat Piala Citra orang tua. Bangga sih, maksudnya seneng banget, maksudnya anak daerah gitu, maksudnya saya tuh sekolah pun enggak gitu, maksudnya sekolah film pun enggak, jadi kayak nggak nyangka juga sampai sekarang pun masih kayak belum bisa memproses gitu loh, karena kalau di ini tuh perjalanan sejak berarti 15 tahun yang lalu, achievementnya tuh bukan serta-merta dicapai di film ini, tapi itu mengandung perjalananku, mengandung perjalananku selama 15 tahun di Jakarta yang hampir menyerah dan tetap jalan juga akhirnya kayak gitu-gitu. Sempat pengen balik tapi. Kenapa itu? Apa menyerah itu kenapa? Gak ada kerjaan. Berapa lama? 3 bulan lebih apa ya? Itu kapan? Sebenarnya lu bergabung dengan Mas Rian atau sebelum Rian? Sebelum. Jadi karena temen-temenku juga masih ngerintis juga, jadi kadang masih struggling semua. Dan di satu titik tuh sempat kayak, waduh gak ada kerjaan nih gitu. Pulang aja kali ya. Iya pulang apanya, jualan kerupuk kayaknya. Itu tinggal di mana? Waktu itu lu tinggal di mana? Yang bareng-bareng sama teman-teman lain? Di Fatmawati, satu rumah tuh 15 anak kalau nggak salah, pokoknya tidur tuh harus gantian Pak. Jadi semuanya emang ada yang di film, ada yang di TV, ada yang di sinetron gitu-gitu, yang pulangnya pagi banget, jadi nunggu dia berangkat syuting baru tuh ke bagian tempat tidur tuh. Ada yang tidurnya udah yang di standarnya motor gitu. Sebelah kepalanya, waduh. Ini berarti kalau model gitu tuh ada satu yang misalnya pulang dari syuting bawa makanan, udah bareng-bareng itu pasti tunggu. Siapa yang bawa satu martabak kayak cepet kalau 15 orang sih. Sebagian satu orang satu slice. Itu berapa lama kos di sana? 4 tahun kayaknya. Apa yang membuat akhirnya lu cabut dari kontrakan itu, atau memang kami masih sampai sekarang masih ada yang jalan kah kontrakan itu? Terakhir itu di 2 tahun atau 3 tahun yang lalu masih bareng, cuman udah berkurang, tinggal mulai yang berhasil cabut, udah cabut kayak gitu. Udah yang nikah, punya keluarga, pindah sendiri, terus ada yang kerjaan balik lagi ke Surabaya gitu-gitu. Terus berarti ada yang nggak ngelanjut akhirnya dunia film kayaknya ada ya. Ada. Terus apa namanya, terakhir tuh yang masih ngumpul 5 orang editor semua, termasuk Tejo, terus ada 3 editor lain gitu-gitu. Kita bikin kayak studio, tapi bukan pos, tapi kayak lebih ke tempat kerja aja, komunitas. Sampai sekarang masih ada itu. Sekarang yang udah bikin studio Tejo, Teguh Raharjo, ada studionya. Iya, Tejo gabung sama Rian akhirnya bikin trailer, bikin post trailer. Nah, kalau kamu sama teman-teman sekarang sendiri di rumah. Milihnya di rumah biar bisa mainan sama anak. Berarti dari 15 orang itu paling nggak ada satu nama selain Hendra adalah Tejo ya yang berhasil. 15 orang yang tidur bareng dalam satu rumah, tidur gantian itu sekarang udah bisa tidur sendiri di kamar yang tenang ya. Udah bisa ngedit sendiri di rumah. Nah, terus gua pengen tanyain soal sore. Itu susah nggak sih waktu lu pertama kali dapat ini dari lu ngedit, itu susah nggak? Challenge apa yang lu yang lu alamin selama proses editing sore itu? Tapi sebelum susah itu ada rasa seneng ya waktu baca naskah tuh. Iya. Waktu baca naskah tuh udah excited. Ini tulisan macam apa ya Ande? Sampai loncat dari kursi baca naskah itu. Tapi berbarengan dengan itu jadi kayak, wah ini seru banget nih kalau udah jadi nih, udah ada materinya, seru banget nih, pasti dibuat mainan gitu. Materinya datang, draft 1, draft asisten datang, terus udah itu ke belakang udah yang seneng-seneng aja jadinya. Jadi nggak berasa pusing ya, Titik pusing tuh mungkin di sekuen terakhir. Yang salaman itu scene ketika gue penasaran nih, ketika dari asisten ke lu tuh scene salaman udah jadi gitu belum itu masih. Lu ini apa yang membuat lu scene ini gue bentuk begini? Pak, idenya dari itu awalnya sekuen itu tuh
nggak jadi sebulan lebih. Ada satu sekuen yang belum disuting yang Sheila Dara yang harus balik lagi ya. Jadi masih ini masih kosong nih setengah, jadi belum tahu nih wah ini gimana ya emosinya gimana ya. Dan masih pakai satu lagu full suara. Udah ada di naskah soalnya lagu itu. Iya betul, dari naskah udah ada, betul. Terus ngulik hampir sebulan lebih sama buntu pas sama dia ngulik di sequence terakhir aja. Yang lain udah oke lah, udah oke. Sequence terakhir aja nih gimana ya nih. Udah mentok nih, sama kita juga udah mentok nih. Sampai ke Ovel terus preview ke Gerald untuk ngeliatin ini musiknya di ini lo gimana menurut lo. Sampai waktu itu ide Salaman. Hyper flashback. Flashback. Dari waktu suatu hari itu aku lagi nunggu istriku belanja di Indomaret. Terus lagi duduk-duduk di depan Indomaret kursi bersih itu yang terkenal itu. Scrolling. Tiba-tiba ada iklan lewat, Pak. Iklan aplikasi editing. Treatmentnya kayak gitu. Wah, seru juga nih. Langsung ini ngasih ke Yandi, ngelemparnya Yan. Sini Salaman apa diginiin ya Yan ya. Dicepetin gini udah ya. Dia excited tapi takut. Maksudnya takut itu coba dulu Indra. Kayaknya menarik gitu. Dicoba akhirnya waktu present ternyata works. Sebelum ke situ Yan, Indra, Salaman itu sini sebelumnya apa? Sini kayak gimana bentuknya? Salaman udah Salaman aja. Iya, Salaman terus flashbacknya tuh ada di mata, Pak. Jadi Salaman, mata mungkin dulu terus mata masuk ke Dion jatuh terus dimakamin dan berlanjut gitu. Maksudnya treatmentnya tidak ada treatment spesial di situ, maksudnya secara cuttingan secara cuttingan cuma seperti itu. Barulah akhirnya lu temu itu dan lu coba itu kan menggabungkan scene-scene yang banyak itu dengan speed itu kan. Iya, karena menurutku di situ tuh butuh kayak ledakan emosi. Betul. Ternyata tuh dapat ya ledakannya itu. Ternyata kayaknya ini deh ledakan emosi itu bisa dicapai dengan hyper flashback itu. Ya masterpiece film itu semua itu kebetulan emang lagunya bagus. Iya, dan itu masuk semua dari editing, gambar, lagu tuh sempurna di situ. Emang masuk banget lagunya. Wah, gila banget bisa mainin, bisa ngejahit lagunya Bara Suara. Kebetulan dikasih stemnya juga. Jadi dikasih pisahan, ada orkestranya makanya ada lu rubahnya berarti ya. Betul. Terus dijahit, wah ini kayaknya habis ini nyoba nih kayak gini, dimasukin ke intronya lagi, ke orkestranya lagi. Ternyata seru banget. Dan akhirnya Andi ketika lihat itu happy. Aku dilempar bantal sama Bang. Andra bisa jadi kayak ini. Total berapa lama ngedit sore waktu itu? 2 bulan 3 bulan kalau nggak salah. Mungkin itu salah satu pertimbangan juri Hendra dapat citra sih kalau menurut gue. Iya. Pertimbangan juri untuk mendapetin itu memang sini itu sih membuat mungkin ada juga orang ketika nonton naik pas itu kan after taste-nya berhasil di situ kan. Itu menyenangkan. Jangan pikir orang kata bisa aja orang pikir menang hanya gara-gara satu scene. Iya memang hanya gara-gara satu scene, tapi itu nge-pick up dari awal sampai akhir tuh. Jadi orang loh. Akumulasi sebenarnya di situ ledakan emosi. Orang jadi paham semuanya. Kenapa akumulasi rasa dari yang kita bentuk dari awal sebenarnya. Iya benar sih. Berarti dari semua sepanjang kurang lebih 2 jam film itu, titik yang bikin lama scene itu memang ternyata ya terbayar sih, terbayar. Berapa lama ngedit sore kurang lebih? 2 bulan 3 bulan. Jadi sekuen itu aja sebulanan kayaknya. Sequence itu doang sebulan. Ending doang sebulanan lebih karena mentok banget. Habis materi yang Sheila Dara udah syuting, materinya masuk, baru tuh kelihatan gini. Mungkin enaknya waktu itu memang waktu itu gua meminta juga. Memang kebetulan sambil ngedit tanggal tayang juga belum dapat. Jadi belum ada deadline yang mendesak gitu kan. Akan beda ketika tanggal udah ada itu mungkin bisa jadi dapetin itunya lebih cepat karena kan kadang-kadang kalau di-push kan beda ya rasanya. Cuma beruntungnya ya karena itu emang timelinenya
agak luas ya. Agak Maksudnya, luas. ngasih waktu buat filmnya tumbuh gitu loh. Iya. Nggak memaksakan untuk Itu gue suka kata-katanya, ngasih waktu buat filmnya tumbuh. Iya benar. Dan akhirnya rekor film sore itu tayang di bioskop 140 hari. Padahal dulu gue waktu agak lain 100 hari aja pikir gila, ternyata di sore lagi 140 hari. Gue ingat 3 bulan lebih ya. Iya, film itu tayang lama di Jakarta di Agora. Itu salah satu yang terlama sampai akhir kalau nggak salah. Sebelumnya kita jatuh cinta seperti di film-film. Itu aja skripnya juga udah gila gitu. Pas 5 sore naik lagi Bang Yandi emang gila. Makanya dia kalau lagi nulis biarkan dia berngayal segila-gila mungkin. Gak boleh dipus emang dia. Jadi kalau lihat dari portfolionya Hendra itu memang dia banyak berkolaborasi dengan Agatha Songko sama Yandi Lawrence ya. Betul. Itu kalau Yandi tuh kalau gue bilangnya timnas memanggil. Oh iya. Jadi kalau Yandi udah manggil, timnas manggil. Jadi udah gak bisa itu dia panggil, udah tugas negara itu ya kalau gue. Kayaknya Yandi kemarin pernah bilang dia waktu nulis tuh udah mempertimbangkan aku untuk yang ngedit gitu. Jadi kadang-kadang mempengaruhi dia cara dia untuk ngedit. Maksudnya udah naruh musik di titik-titik di mana gitu. Dia udah taruh lagu. Jadi di naskah udah ada tulisannya lagu ini dimulai di sini ini. Detail banget Pak. Cuman ketika di editing kan terkadang beda kan perasaannya. Maksudnya ketika bentar lagi dia niat, tolong mulai masuk di menit sekian detik sekian. Lama-lama sama Hendra lu ngedit deh ya. Iya. Berarti lu setahun ya sebenarnya idealnya ngedit berapa film? 5. Kayaknya kemarin 4 nih. 4 ya. Mungkin tayangnya yang bisa 5 tapi kan ada editan dari. Tapi 4 itu ideal menurut lo? Ideal nggak ideal kayaknya tadi maksudnya masih enak lah masih gitu mungkin ya, lah ya. Karena aku tuh orang yang susah, nggak tahu ya, susah untuk multitasking Pak. Maksudnya untuk mikir 2 project berbarengan. Pernah tapi nggak? Pernah. Waktu itu mau nikah. Itu pemasukan. Nggak bener-bener paralel gimana? Itu gimana caranya itu? Jadi tapi paralelnya waktu itu back to bukan kalau back to back kan masih oke lah. Selesai langsung. Ini bareng. Belum bareng satunya tapi film, satunya series. Series yang hilang dalam cinta. Iya, Yandi juga. Waktu itu lagi jalan MRS lagi syuting. MRS lagi. Dua-duanya itu loh. Saya mau nikah, saya ambil dua-duanya nih. Iya. Walaupun diasistenin dulu tapi gimana pun juga ya tetap lu terakhirnya kan gitu. Final touch-nya kan. Oke. Ya kalau sekarang kan sebenarnya paling nggak masih ada waktu untuk bersiap dengan Ratu Malaka karena kayaknya Ratu Malaka 2027 baru tayang kan. Dan itu pasti nggak bisa diburu-buru ya. Kalau Angga tuh kayaknya waktu zaman mencuri Raden Saleh panjang nggak? Kebiasaannya itu adalah ngelepasin dulu ke editor. Jadi dia nggak ikutan dulu Angga. Jadi tapi Mas Angga meminta ada edit on set, edit on location. Jadi di set itu udah bisa ngelihat editingnya meskipun sangat rough gitu. Aku nyebutnya apa ya? Fast cut. Jadi kita ngelihat teknikalnya terus continuity-nya dan emosinya mungkin gak seberapa dalam, cuman udah kelihatan di. Berarti di edit ada orang yang kamu tunjuk jadi editor on set dong. Dulunya saya sendiri. Dulu waktu zaman editor on set, waktu Wiro Sableng tuh lu editor on set. Lu berapa lama jadi editor on set? Tuh sampai tahun berapa? Sampai terakhir Wiro itu terakhir, jangan-jangan. Enggak ya? Wiro malah belum sempat ikut proyeknya karena kan suruh ngedit. Iya. Iya juga. Jadi editor on set sampai terakhir sama film apa? Kalau terakhir tuh masih onset, Black Motel masih onset. Masih onset. Black Motel masih onset. Maksudnya lo onset ngedit tapi abis itu di lokasi di studio lo lagi gitu. Tapi di set dibagi kerjanya sama asisten. Berdua. Berarti tiap hari datang lah gitu ya. Apa keuntungannya menurut lu ada editor onset atau lu pun turun gitu sebagai editor onset, bedanya apa? Kadang-kadang itu kita udah bisa ngelihat ini Pak, assembly lebih cepat kah? Kita udah bisa ngelihat teknikal kayak bahkan bisa ngelihat dari sini ini udah kebentuk nih, terus ngelihat naskah mau omit enak kayak udah bisa dilihat itu. Maksudnya kadang-kadang kan kebutuhan itu kan terjadi kan, maksudnya teknikalnya
udah bisa terlihat dari onset. Mungkin dong berarti lu menyampaikan ke sutradara atau astrada atau produser misalnya, ini lu udah sini udah jadi nih. Kayaknya scene yang berikutnya harusnya 2 hari lagi lu syuting. Kayaknya lu udah nggak perlu deh. Bisa nggak sih gitu? Bisa aja. Bisa aja kan? Bisa, cuman nggak pernah. Kayaknya aku bahkan untuk minta shot aja hampir nggak pernah karena menurutku udah bukan Bukan iniku. ranah. Makanya kalau mungkin ada beberapa yang diserahkan tanggung jawabnya maksudnya untuk mengawasi shot gitu-gitu kan. Kayaknya ini butuh shot ini. Editor udah bisa mengajukan. Cuman kalau aku tuh lebih ke udah bikin aja, aku edit dengan baik. Okay. Soalnya memang kadang-kadang ada di mana masa udah edit aja dulu, udah ambil aja dulu. Nanti kalaupun nggak dipakai nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau dari sisi produser bisa aja loh. Kita berkolaborasi untuk kayaknya kita udah lihat rough cut nggak perlu deh sini ini. Sering itu, maksudnya emang salah satu keuntungannya. Mungkin kan. Gitu. Ini ambil contoh ya, misalkan kayak di project-project yang kamu jadi editor ya, kan ada editor on set. Berarti mereka tiap hari kirim materi itu ke kamu atau gimana? Maksudnya secara teknis ada kirim, lu terima semuanya kayak gitu. Cuman udah bentuk eksportan maksudnya review. Tapi lu belum ngapa-ngapain itu ya. Tapi paling nggak secara cut-to-cut tuh udah kebayang gitu ya. Gitu. Kadang-kadang perlu. Jadi Hendra mulai kerja itu kalau filmnya udah rap kan, udah selesai kan. Iya, itu benar-benar startnya sebenarnya rap. Admin dulu sih, admin baru mulai kerja. Biasanya Yandi itu tidak suka ada edit on set. Iya, betul. Yandi nggak ada tuh, nggak ada. Cuman sore kemarin udah sempet nawarin. Yan mau di ini nggak Yan ada edit on set nggak ini? Emang dia pengen keluar negeri ya. Terus password gue masih ini nih masih ada nih. Terus masih aktif. Enggak apa-apa. Ya udah. Di pertengahan syuting telepon. Udah kayaknya kemarin gue harusnya berangkatin dulu ya. Karena kan bingung Pak, pasti Pak. Maksudnya ngebayangin scene bangun tidur aja. Pasti di take-nya kan 1 hari 2 hari dan berurutan langsung gitu. Nah ini bangun tidur yang mana nih? Emosinya yang kayak gimana nih? Pasti kan harus rollback. Bayangan terus ngebaca naskah berapa kali ke depan ke belakang kayak gitu. Dan kalau ada edit on set sebenarnya lebih mudah untuk ngebayanginnya, maksudnya untuk ngambilnya. Jadi bayanganku dulu gitu. Terus waktu nggak butuh, oke. Tapi ternyata dibutuhkan. Tapi Yandi bisa untuk mengambil itu dengan baik dan emosinya nyampe semua main semuanya dapat semua. Gila. Karena emang menurut gua kalau apalagi syuting di luar kota, luar negeri yang budgetnya kan udah nggak murah ya. Dengan ada rated on location mungkin akan ada budget tambahan, tapi lebih murah daripada lu harus retake. Gitu loh. Dan lebih menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lah gitu. Gue sih tetap pro kayaknya di on location nggak apa-apa lah, membantu sutradara, membantu produser juga. Umumnya tuh dilakukan di iklan terus sama action atau horor yang butuh kita ngeliat langsung continuity, gerakan, koreo kayak gitu-gitu. Cuman akhir-akhir ini kayaknya banyak juga drama-drama yang edit on set cuman untuk ternyata cuman pengen ini aja ada dailies untuk report. Jadi bisa lebih awal kayak produser bisa lebih awal ngelihat filmnya gitu loh. Nanti ketika ada masalah bisa langsung memutuskan mau ngapain. Gue pengen nanya aja ya, gue curious aja. Kalau udah menang Piala Citra nih, ketuk editor atau ini, itu honornya ada kenaikan honor atau gimana sih biasanya? Maestra aja mah bisa ya. Maestra bisa. Mungkin ya pengen tahu aja ya kalau ini misalnya gitu. Ya talent lu aja misalnya terima Piala Citra gitu nggak? Ya ada penyesuaian sedikit. Iya. Ya kan mencoba penyesuaian. Kembali lagi kalau ditawar dan nggak deal daripada nggak jadi ya. Nah misalnya kalau kliennya udah biasa kerja sama kita ya udahlah ya kan kayak gitu. Cuma paling aku nggak tahu. Aku masih belum bisa memproses kemenangan kemarin tuh. Kayak masih nggak percaya gitu loh. Dulu kayaknya kalau menang waktu itu. Maksudnya di FFV udah menang, tapi di FFV kan beda lagi. Jadi kayak kadang apa ya? Mungkin karena pribadiku jadi overthinking kali ya, jadi beban untuk next projectnya kita untuk ngejaga kualitasnya seperti apa kan ya benar. Karena Jasa Dev lu juga nominasi nggak sih? Iya nominasi. Iya kan kita datang kan tapi lu nggak menang ya dan akhirnya baru yang kemarin datang. Memang udah waktunya menang lah kalau kayak gitu ya. Selain film tuh yang lu pegang kan series. Series. Iklan juga nggak?
Iklan belum ya. Belum pernah bahkan. Iklan lebih ke iklan yang storytelling yang kayak accelerate gitu-gitu, Pak. Jadi dong berarti adanya. Iklan-iklan Yandi juga berapa kali bikin iklan. Iya. Iklan pendek yang Ya, ada 15 series kayak gitu. 30 detik VC gitu belum pernah. Video klip kemarin yang Yandi satu kakak itu lo juga yang edit. Video klip banyak. Ya termasuk video klip Jasa Dev juga ya. Lo yang edit gak sih? Bukan. Enggak, Sakatupo yang lo edit ya. Sakatupo yang Sal Priadi ya? Iya, yang Amanda Rawless juga kan? Iya. Dari kalau editor ya, kalau dari kepala lo ya, roadmapnya biasanya Ya apa habis itu? Senior editor Atau apa? Misalnya next stepnya? ada nggak sih lu pengen kayaknya gue bisa deh next jadi produser gitu nyobain misalnya atau director gitu. Atau director deh gitu. Karena beberapa kan kayak misalnya Mas kita pernah ngobrol sama Mas Pulung Alin masih punya keinginan jadi sutradara kayak gitu. Kayaknya enggak. Sudah tahu apa yang harus dilalui oleh sutradara untuk membuat cerita yang jadi fokus jadi editor aja. Clear dia jelas. Clear, oke. Clear. Berarti kalau buat orang-orang ya misalnya yang ini tadi nih yang nonton episode ini yang minta lo diundang dan dia pengen jadi editor. Apa? Skill apa yang harus skill apa di luar tes ya tadi skill apa yang harus dia punya? Apakah itu udah bagian dari skill kah? Itu bagian dari tes itu ada yang bilang bisa dilatih, Pak. Tes itu bisa dilatih seiring berjalannya kita mengkonsumsi referensi-referensi banyak-banyak gitu kan. Apa ya? Pak ya? Ya mungkin apakah misalnya mulailah dari magang-magang misalnya. Oh iya, magang sekarang lebih enak tuh apa namanya? Aku sering banget dapat inian permintaan untuk magang kan. Cuman karena load kerjaanku nggak banyak jadi nggak bisa buka lah kayak gitu. Membuka banyak-banyak ini dan juga ngerjainnya di rumah jadi agak bingung juga kadang-kadang. Cuman akhirnya magangnya kualokasikan, kutujukan untuk onset. Jadi ketika asisten udah selesai dilepasin, maksudnya aku minta lepas, nggak usah ditemenin ngedit. Tapi kalau menemenin nggak apa-apa. Cuman keadaannya kan lagi ngeditnya di rumah yang jam kerjanya kadang-kadang kita tuh nggak yang kadang hari ini ngedit, kadang ntar malam, kadang malam banget. Tim kamu ada berapa orang? Ganti-ganti sih, Pak. Lu tuh nggak ada dedicated tim ya? Satu orang yang udah pasti sama dia. Ada satu kayaknya insya Allah ya. Tapi prinsipnya ini sih, Pak. Timku tuh kalau udah kerjaan selesai boleh ngambil kerjaan lain nggak apa-apa karena aku nggak minta untuk ditemenin ngedit. Gitu. Lebih nyaman ngeditnya sendiri. Gitu. Even ketika present sama sutradara present baru temenin. Present baru temenin. Terus administrasi ketika udah log gitu. Cuman kalau waktu ngeditnya sendiri aja. Kalau mau nemenin nggak apa-apa, kalau mau ngelihat prosesnya nggak apa-apa. Cuman ya ini aja apa namanya jarang banget. Iya, ada rasa nyaman nggak nyaman ada orang lain ya. Enak udah sendiri aja. Berarti sutradara kalau bisa mau ngecek itu datang ke rumah kamu jadi kayak gitu. Bisa datang, bisa kita ke kantor. Dan biasanya tiap sutradara dari yang lo kerja sama treatmentnya beda-beda, nggak ada yang gue mau dari awal deh, lu nggak usah ngedit duluan, maunya gue dari ngikut atau selalu editor cut dulu. Editor cut ya oke. Aku bisa minta, maksudnya gue minta waktu. Editing kan ini sih, Pak, apa namanya? Saya tuh beruntung kerja di editing yang dimana kita tuh diperbolehkan untuk membuat kesalahan sebanyak-banyaknya untuk mencari versi terbaik dari filmnya. Makanya kayak punya powernya sore ini. Dan di editing tuh aku tuh merasa bukan orang yang cemerlang, maksudnya bukan orang yang pintar. Sekolah film pun enggak, maksudnya ilmu editing dan segala macam secara akademis tuh sangat kurang sekali. Jadi usahanya adalah mencoba sebanyak-banyaknya, mencoba berkali-kali gagal, tapi untuk nyari versi terbaik dari filmnya gitu. Makanya seneng banget ketika kita tuh dikasih kesempatan untuk membuat salah dulu di editing, nyoba ini nih, mulainya dari shot A, ternyata salah, maksudnya gitu aja udah ini kan, dikasih kesempatan untuk berbuat salah, tapi untuk mencari benar-benar versi terbaik dari filmnya.
Gitu. Pernah nggak tapi ketika lo ngasih tahu editor's cut ke sutradara nggak suka? Pernah. Nggak pasti. Ganti semua musiknya. Ganti semua. Semajor itu misalnya. Dan itu akhirnya butuh waktu lagi, lo ngedit lagi. Pernah itu, ya pernah. Ya, berarti kalau lagi kayak gitu, ya itu balik ke lu sendiri, belum dia bahkan butuh lu minta waktu lagi dong. Karena terkadang perspektif kita berbeda dengan yang kita tangkap, berbeda dengan director atau produser gitu yang loh enggak pengennya tuh moodnya lebih ke arah sini gini-gini, cuman kadang kita punya persepsi sendiri yang kayaknya begini enak deh. Tapi ternyata bukan itu yang dimau. Iya. Dia belajar lagi kan. Belajar lagi setiap project pasti belajar lagi. Tapi gini, kok balik lagi ya. Gue bukan mau ini mengglorifikasi dapat Piala Citra sih. Tapi begitu dapat Piala Citra tuh efek kerjaan nambah nggak? Nambah iya. Iya kan. Tapi beban ya bisa dibilang, maksudnya beban apa ya namanya, beban moral apa ya. Jadi harus menjaga kualitasnya. Tapi permintaan untuk misalnya permintaan untuk kamu jadi editor tuh jadi pertama lah, ditambah banyak kan seperti itu. Alhamdulillah. Ada efeknya. Apalagi jumlah penonton film yang diedit 2025 gokil nih. 1 Kakak 7 Ponakan 1 juta lebih. Terus Komang 3 juta. Sore istri Mas Irfan. Terus Panggil Aku Ayah berapa, 800.000 kalau nggak salah, 700. Iya kan hampir sejuta kan. Iya, hitung aja itu berapa total semua. Itu udah banyak tuh. Banyak. Alhamdulillah emang. Berarti yang sering juga Star Vision ya. Star Vision akhir-akhir ini. Iya. Komang itu pembuka Star Vision ya? Komang itu di Jatuh Cinta ini apa? Yang Hilang Dalam Cinta. Oh, Yang Hilang Dalam Cinta pertama kali. Walaupun sebelumnya kayaknya lu pernah sama Star Vision waktu enggak deng? Enggak. Waktu asisten Marian enggak ya? Masih asisten. Ada kan nama asisten Marian pasti ada lah itu kan. Ernest kan Rian kan ada yang sama Pak Arwes pasti. Abangnya cocok berarti sama Hendra. Cocok. Setelah Komang Senin Harga Naik kan. Iya kan makanya. Yang akan tayang Lebaran nanti. Pasti tahun ini akan ada lagi. Amin. Jadi kalau tadi nggak ada keinginan jadi sutradara atau apapun, lu ada keinginan nggak sih? Gue kan mungkin ya, gue pengen deh ngerasain ngedit film dengan genre apa ini. Gitu. Atau kalau editor tuh enggak lah, genre apapun selama gue suka ceritanya nggak apa-apa gitu. Sekarang tuh kayaknya lebih ke tujuannya tuh ini sih Pak, apa namanya, bekerja dengan waktu yang sehat, ideal. Maksudnya pengen ngejarnya ke situ. Nah karena udah berkeluarga, anak 2, jadi work life balance kata lain, seimbang. Pengen banget kayak satu kerjaan cukup, waktunya cukup, istirahat dulu, baru ini sama lagi keluarga cukup. Iya. Karena balance. Iya ujung-ujungnya kalau dikejar-kejar kadang-kadang tuh sehat juga enggak, tapi malah karena mikir duitnya kan. Ini buat anak-anak lumayan. Tapi harus melewati proses itu sih, sampai ada bisa tahu yang paling ideal buat kita. Bisa milih. Iya. Karena tuh sebenarnya seorang Hendra pasti udah, lo kalau nerima job apa pertama pasti kan cerita lo baca skenario dulu, timeline dulu sih ya. Iya. Selain via pastinya ya. Timelinenya dulu buat kapan. Gue sih baru baca cerita. Dan rekan kerja nggak sih, mungkin nggak sih? Lo maksudnya gini, masih membuka sih. Lo kan tektok sama siapa yang terbuka, masih terbuka kalau itu. Karena masih mungkin untuk kenalan sama ini. Mungkin kan ada yang di berikutnya gitu kan kita. Iya benar juga sih. Iya. Paling mepet lo pernah ngedit nggak sampai 2 minggu kayaknya Pak. Jadi. Lo terima job harus beres 2 minggu lagi gitu maksudnya? 2 minggu megang sendiri 2 minggu. Preview sama sit-in sama director seminggu, sit-in sama produser seminggu. Jadi sebulan cuman beres. Itu ngegantiin apa? Enggak, memang udah dipilih. Kenapa baru kepikiran sekarang ya tiba-tiba nama Hendra ya? Karena kan bisa dari jauh-jauh hari. Lebih enak ketika film itu belum syuting pasti ya. Itu jauh lebih enak ya. Iya. Ya semoga 2026 mumpung ini masih di awal tahun lo dapat proyek-proyek yang sehat ya. Amin. Semoga setelah itu udah lama kan, setelah Jatuh Cinta sama film belum kerja sama lagi sama Minari. Semoga bisa berjodoh. Tahun ini lah mudah-mudahan. Amin. Beberapa kali kemarin Tata ngoleng trailer. Iya makanya. Karena gue penasaran, gue pengen dieditin trailer sama Hendra. Trailer tuh seru Pak soalnya pengen edit trailer tuh. Ya mudah-mudahan tahun ini lah bisa. Karena gini loh.
Ini kan lo editing series, ngediting feature. Karena trailer tuh menurut gue adalah salah satu peluru marketing menurut gue sebenarnya. Iya kan. Jadi that's why kadang trailer tuh skalanya juga nggak kalah penting buat ngedit dan nggak segampang nggak mudah loh sekali, tapi seru banget. Aku seneng banget ngedit trailer. Bahkan waktu Tejo sekarang kan bikin post trailer kan, mau pikir wah seru juga nih ngedit trailer doang. Cuman sekarang tuh lebih ke nggak ada waktunya. Kadang-kadang kalau sambil ngejain filmnya tuh timeline trailer tuh nabrak. Iya. Paham. Karena walaupun ngerjain trailer yang katanya doang, orang tuh harus nonton. Iya, sampai habis. Harus nonton full, tahu mana yang harus diambil. Iya. Seru kayak bikin video klip kan. Iya. Musik semuanya tuh, bahkan kita bisa bikin cerita baru. Iya, betul. That's why 3 menit trailer tuh jadi krusial untuk peluru. Trailernya sore tuh lama banget Pak bikinnya Pak. Trailer sore yang 2 menit yang pertama cuma ada 1 apa 2 sih trailer? 1 ya cuman ya. Teasernya ada 3. Teaser kan yang pertama kali yang S tuh di Diano Yoko. Iya. Terus yang sunset, yang bangun tidur. Iya, bangun tidur. Itu kan cuma satu saat maksudnya untuk juga kayak kita nggak mau ngasih apa-apa dulu buat orang curious dulu, maksudnya penasaran dulu. Terus di trailer baru ini mau gimana yang trailernya yang belum tahu karena masih kebagi 2 kubu waktu itu Pak. Maksudnya masih terbagi 2 pemikiran bahwa film ini tuh harus kita menjelaskan sci-fi-nya yang mana itu akan ngebuka plot, ngebuka plot twist dan segala macam, atau sama sekali menyimpannya tapi resikonya jadi orang nggak tahu nih film apa, atau lebih ke orang harus nonton dulu ini apa kayaknya sama deh kayak series gitu, nggak ada bedanya gitu. Lama banget ngikut FGD berapa kali, 4 kali 5 kali, terus diskusi bareng gimana ya, masih kebagi ininya mau spoiler apa enggak nih, karena benernya beda banget. Ketika kita bikin trailer yang spoiler banget, seru banget kan mainin apa namanya time loop dan segala macem. Tapi ketika bikin yang bener-bener nggak spoiler, ya benar-benar harus hati-hati banget yang mana yang mau dikeluarin. Iya betul. Biar orang kalau di Hollywood soalnya orang yang edit trailer beda sama orang yang edit bahkan perusahaan sendiri. Iya, bahkan perusahaan sendiri karena itu udah kayak part of marketing kan. That's why gue tuh mencoba beberapa kali yang edit film sama trailer kita coba beda supaya perspektifnya beda. Bukan karena kita nggak percaya sama yang edit feature. Sebenarnya Jasa Dev kita coba tuh. Jasa Dev tuh punya 2 trailer. Trailer satu diedit Hendra, drama, 1 komedi. Alin. Waktu gua ngeri-ngeri sedap yang edit film Alin, yang edit trailer Tejo. Waktu agak lain mungkin udah langsung Rian terus. Tapi kadang-kadang ada perspektif yang berbeda aja. Betul, gue setuju. Editornya cuma bisa ngasih masukan aja, tapi perspektifnya harus baru. Ya siapa tahu nanti Hendra punya perusahaan sendiri ya khususnya trailer. Amin. Yang ngerjain kan nggak harus lu, tapi lu udah bosnya aja. Betul. Iya. Amin. Hendra, thank you udah mampir ke sini. Lancar-lancar untuk tahun 2026, lancar-lancar buat Ratu Malaka yang prosesnya akan panjang nih sepertinya. Semoga bisa dilancarkan dan keseimbangannya ada 2026 dan semoga kita bisa berkolaborasi lagi. Amin. Terima kasih. Teman-teman yang udah nonton episode terbaru di belakang layar, terima kasih seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman.